Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema leukemia. Baik, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 5. Yang pertama, Claudia Morista Samapati. Kedua, Novi Lailatuh Kasanah. Ketiga, Rambu Tiara. Keempat, Nining Novianci Atawara. Dan yang kelima, Sarens Umbu Sangabulang. Saya akan membahas terkait pengertian leukemia. Leukemia ini sendiri merupakan jenis kanker yang disebabkan oleh produksi sel darah putih yang secara berlebihan atau tidak normal di dalam tubuh. Nah, leukemia ini merupakan salah satu kanker yang terjadi pada sel-sel pembentuk darah, yaitu di sumsum tulang, dan dapat menyebar melalui peredaran darah, sistem limfatik, dan organ lainnya. Di samping terdapat gambar yang menunjukkan darah yang normal dan darah yang tidak normal, yaitu di mana darah yang tidak normal di sini terdapat limfosit dan monositnya lebih banyak dibandingkan dengan eritrosit. Nah, untuk leukemia tersendiri diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama, leukemia myelogenus akut atau LMA. LMA melibatkan sel hematopoietik yang akan berdiferensiasi menjadi sel-sel mieloid, monosit, granulosit, eritrosit, dan trombosit. LMA ini sendiri dapat meningkat seiring bertambahnya usia dan bisa terjadi pada semua kelompok usia. Lalu yang kedua, leukemia myelogenus kronik atau LMC. Di sini LMC termasuk ke dalam keganasan sel mieloid, tapi lebih ringan karena banyak sel normal. Umumnya LMC ini sendiri jarang terjadi pada individu di bawah usia 30 tahun. Lalu yang ketiga, leukemia limfositik akut atau LLA, di mana LLA merupakan pertumbuhan ganas dari limfoblast. LLA ini sering terjadi pada anak-anak dengan jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan mencapai puncak insiden pada usia 4 tahun. Setelah usia 15 tahun, LLA jarang terjadi. Untuk manifestasi LLA ditandai dengan pertumbuhan berlebih, yaitu limfositnya dalam sumsum tulang dan jaringan di sekitarnya yang mengganggu perkembangan dari sel normal. Lalu yang keempat, leukemia limfositik kronik atau LLC. LLC merupakan kelainan ringan mengenali individu pada usia 50-70 tahun. Untuk manifestasi pasien, di sini tidak menunjukkan gejala, lalu akan terdiagnosa saat pemeriksaan fisik atau penanganan penyakit lainnya. Selanjutnya, patofisiologi leukemia. Leukemia adalah jenis gangguan pada sel hematopoietik yang total dan terkait dengan sumsum tulang dan pembuluh limfe yang ditandai dengan tidak terkendalinya proliferasi dari leukemia dan prosedurnya. Patofisiologi dari leukemia itu ditandai dengan sejumlah besar dari sel pertama yang menggumpal pada tempat asalnya, yaitu granulosit dalam sumsum tulang, limfosit di dalam limfonode yang menyebar ke organ hematopoietik dan berlanjut ke organ yang lebih besar lagi. Lalu proliferasi dari satu jenis sel ini sering mengganggu produksi normal dari sel hematopoietik lainnya dan mengarah ke perkembangan atau pembelahan sel yang lebih cepat dan terjadi penurunan jumlah, di mana dari pembelahan sel darah putih ini mengakibatkan penurunan dari imunokompetens dengan meningkatnya kemungkinan untuk terjadi infeksi.
Selanjutnya, diagnosis dari leukemia. Diagnosis leukemia di sini melibatkan gejala anemia, neutropenia, dan risiko infeksi. Untuk mendiagnosis leukemia dilakukan pemeriksaan darah lengkap, hapusan darah tepi, fungsi organ, fungsi lumbal, serta aspirasi sumsum tulang untuk pemeriksaan penunjangnya. Selain itu, untuk membantu diagnosis leukemia dilakukan pemeriksaan sitogenetik dan immunopenotyping. Baik, selanjutnya untuk anamnesis leukemia ini melibatkan anamnesis seperti pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di mana anamnesis leukemia ini dibedakan antara leukemia akut dan kronis. Leukemia akut ini sering terjadi pada anak dengan riwayat keluarga kanker darah. Gejalanya ini termasuk seperti kegagalan sumsum tulang dan infiltrasi organ oleh sel leukemia. Selanjutnya untuk gejala kegagalan sumsum tulang ini meliputi anemia seperti lemas, mudah lelah, lalu ada neutropenia itu seperti demam, risiko infeksi saluran napas, dan trombositopenia itu ada pendarahan spontan, perdarahan kulit, perdarahan di tempat lain. Lalu untuk investasi organ sel leukemia ini ditandai dengan splenomegali atau perut rasa penuh, cepat kenyang, atau gingivitis atau gusi bengkak, mudah berdarah, serta leukisitosis yaitu jumlah sel darah putih tinggi, lalu ada kesulitan bernapas dan gangguan kesadaran. Jadi baik untuk anamnesis leukemia yang kedua yaitu leukemia kronis, di mana gejala pada leukemia kronis ini pada umumnya tidak dapat terlihat dan timbul secara perlahan. Pasien biasanya mengeluhkan pembesaran kelenjar getah bening dan infeksi berulang seperti pneumonia dan herpes zoster. Berikut merupakan gejala daripada leukemia kronis, di mana gejalanya itu dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase kronik, yang kedua fase akselerasi, dan yang ketiga adalah fase blast. Di mana untuk fase kronik sendiri, pasien itu sering merasa lemas, pada pasien terjadi penurunan berat badan, mudah lelah, demam ringan, rasa cepat kenyang, dan nyeri perut kiri atas. Dan yang kedua ada fase akselerasi atau fase akut, di mana pasien mengalami yang namanya perdarahan, petekie, ekimosis, nyeri tulang, dan demam disertai infeksi. Dan fase yang ketiga yaitu fase blast, di mana pasien mengalami anemia, trombositopenia, basofilia, pembesaran limfa yang cepat, dan juga kegagalan pengobatan untuk mengatasi leukositas dan splenomegali. Jadi baik, kita akan masuk pada yang kedua, ada pemeriksaan fisik, di mana pada hasil pemeriksaan fisik ini yang dapat ditemukan pada leukemia adalah yang pertama anemia, di mana pasien itu mengalami pucat, murmur pada jantung. Dan yang kedua itu ada trombositopenia, di mana pada pasien itu terjadi epitaksis, petekia pada ekstremitas bawah, eksemiosis luas multiple, dan purpura. Dan yang ketiga ada neutropenia, di mana pada pasien terjadi demam, tanda infeksi pneumonia seperti ditemukannya ronki pada suara nafas paru, hepatomegali. Dan berikutnya ada splenomegali, dan berikutnya ada limfadenopati, dan berikutnya ada leukemia kutis, di mana lesi kulit akibat infiltrasi sel leukemia. Dan yang terakhir ada leukostasis, di mana distres pernafasan dan gangguan kesadaran. Hal ini merupakan tanda bahaya yang perlu ditangani secara segera. Jadi baik, untuk yang ketiga kita masuk pada diagnosis banding, di mana kita harus ketahui bahwa diagnosis banding dan leukemia ini berbeda antara leukemia akut dan juga leukemia kronis.
Untuk leukemia akut itu sendiri, diagnosis banding leukemianya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada reaksi leukemoid, yang kedua ada sel beta limfoma, dan yang ketiga ada limfoma non-Hodgkin, yang keempat ada anemia aplastik, yang kelima ada trombositopenik purpura, dan yang terakhir ada idiopatik. Untuk yang leukemia kronik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sindrom myelodysplastic, yang kedua ada polisitemia vera, yang ketiga ada trombositosis esensial, yang keempat ada limfoma non-Hodgkin, dan yang terakhir ada Hailey cell leukemia atau HCL. Baik, perkenalkan nama saya Claudia Mursta Samapati dengan NIM 201200037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang leukemia ini dibedakan antara leukemia akut dan kronis. Nah, leukemia akut ini yaitu pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis leukemia akut. Yang pertama, yaitu pemeriksaan darah lengkap anemia, trombositopenia atau trombositosis, atau leukopenia, leukositosis. Yang kedua, apusan darah tepi atau sel bas pada AML dan ALL, Eurods pada AML. Yang ketiga, immunophenotyping. Yang keempat, pemeriksaan sitogenetik. Yang kelima, fungsi liver, yaitu SGOT dan SGPT. Yang keenam, fungsi pembekuan darah, aspirasi sumsum tulang atau biopsi, fungsi lumbal, screening fokus infeksi fototoraks, kultur darah, urinalisis, kultur urin, dan yang terakhir ada panel disseminated intervascular coagulation atau DIC. Selanjutnya, yang kedua yaitu leukemia kronik. Pada leukemia kronik, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pemeriksaan darah lengkap anemia, leukositosis sebanyak 1100. Lalu ada limfositosis pada CLL itu sebanyak 5000 limfosit. Ada apusan darah tepi, ada immunophenotyping, aspirasi sumsum tulang yaitu untuk menentukan prognosis. Yang terakhir ada pemeriksaan sitogenetik kromosom Philadelphia atau gen fusi BCR atau ABI pada CML. Selanjutnya ada pengobatan leukemia, di mana pengobatan leukemia ini untuk penderita leukemia juga ini dapat dilakukan dengan cara menjalani hidup sehat melalui makanan yang dikonsumsi serta menghindari zat beradiasi atau karsinogenik. Ada pola hidup sehat serta pola makan dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi secara teratur, yaitu merupakan bagian penting dalam pengobatan penyakit leukemia. Menurut ilmiah 2017, di mana proses kesembuhan pasien leukemia sebagian besar dipengaruhi oleh kesehatan pasien berpentakan makanan. Selain mengkonsumsi obat, peran makanan juga sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi penderita yang lemah akibat kemoterapi. Oleh karena itu, perlu untuk dilakukan rangkuman literatur yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pola kebiasaan makan dan status gizi anak leukemia yang menjalani kemoterapi. Demikian hasil presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.